Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dialah Tuhan yang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Dialah keselamatan dan kemuliaan seluruh umat-Nya, dan hanya di dalam Dia keselamatan kita terjamin sampai selamanya. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari kita memuji Dia dengan menyanyikan Kupuji kasih setiamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berilah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya melawan kuasa si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada hari perayaan kenaikan Yesus Kristus saat ini, marilah kita membaca dan mendengar perintah Tuhan yang disampaikan kepada para murid-Nya sebelum Dia naik ke surga, yang tertulis dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat 16, Matius 28 ayat 18b sampai dengan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh penyesalan dan malu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa yang kita lakukan. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu, datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Betapa kami hina di hadapan-Mu orang-orang berdosa ini. Bila kami renungkan hidup kami, betapa banyak dosa yang kami lakukan. Kami lebih mendengar suara dunia ini daripada mendengar suara-Mu.
Kami lebih menyukai hidup di dalam roh-roh zaman ini daripada hidup di dalam Engkau. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan janganlah menghukum kami karena dosa-dosa kami. Kami datang kepadamu ya Kristus, bersembah sujud memohon keampunan akan dosa-dosa kami. Bila kami mengingat akan dosa pelanggaran kami, tidaklah layak kami berdiri di hadapan-Mu. Betapa sering kekhawatiran, kecemasan menguasai kehidupan kami. Karena kami hanya mengandalkan pikiran dan perasaan kami, bukan mengandalkan Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Firman-Mu sering kami lupakan demi keinginan yang harus terpenuhi. Atas segala dosa-dosa kami memohon. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan janganlah menghukum kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Inilah kami ya Tuhan, yang mendambakan kasih pengampunan-Mu dari rumah kami masing-masing, bersama anak-anak kami, bersama seluruh anggota keluarga kami. Kami dengan sepenuh hati mengaku akan segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami umat-Mu yang rapuh dan yang ringkih ini. Sungguh, Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah. Dia menyambut saudara. Tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan-kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Allah sayang kepada kita. Oleh karena itu, kenakanlah hidupmu yang baru dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan itu adalah Allah yang setia, penuh kemurahan dan belas kasihan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus yang mana
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kenaikan Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bersama seluruh umat percaya di seluruh dunia ini, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Horasma dihamu saluhutna akadamang dainang. Apa kabar? Kiranya amang dan inang semua sehat dalam lindungan Tuhan dan bersukacita selalu di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sesuai dengan tahun liturgi gerejawi, hari ini kita memasuki pesta perayaan rohani, peringatan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempurnaan karya Allah di dalam Yesus Kristus melalui perayaan peringatan kenaikan Yesus Kristus hari ini dapat kita laksanakan bersama dengan seluruh anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, nas khotbah pada peringatan kenaikan Yesus Kristus hari ini, yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian, saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 15, saudara-saudara. Inilah sebuah perintah, sebuah amanat yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Dan selanjutnya, saudaraku, ayat 20 berkata, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, melalui nas khotbah ini, paling tidak ada 3 pesan penting yang harus kita aminkan di saat kita merayakan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang pertama itu, saudara-saudaraku, adalah
perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini, tahun ini, akan sampai kepada maksud dan tujuannya apabila kita semua mengikuti perintah Tuhan, yaitu pergilah ke seluruh dunia, pergilah ke seluruh dunia. Ini adalah amanah, sebuah kalimat imperatif dengan tujuan supaya dunia dan seluruh makhluk memperoleh keselamatan Tuhan. Dunia yang dimaksud bukanlah dunia dalam arti geografis, melainkan memiliki arti kiasan tentang perilaku manusia yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus. Kata dunia, saudara-saudaraku, ditujukan kepada manusia berdosa yang tidak mau mengikuti Yesus, yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta. Pada masa Yesus, saudara-saudara, dunia selalu dimaksudkan sebagai pelaku-pelaku kejahatan yang memberontak kepada Allah dan yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesanalah saudara-saudara, Yesus memerintahkan dan mengutus para murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke sorga. Bila perintah ini ditujukan kepada murid-muridnya pada saat itu, namun pada masa sekarang perintah itu ditujukan kepada kita semuanya, kepada gereja, kepada seluruh orang-orang percaya. Pergilah ke seluruh dunia. Barangkali dunia kita masa kini adalah keluarga kita, lingkungan kita, tempat di mana kita bekerja, komunitas di mana kita berinteraksi dan berkomunikasi. Kesanalah Tuhan, saudara-saudara, memerintahkan kita untuk pergi. Pesan yang kedua, saudara-saudaraku, adalah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini, tahun ini, akan sampai kepada maksud dan tujuannya apabila kita semua memiliki komitmen yang utuh dan kuat untuk turut serta dalam misi Kristus, yaitu beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, Injil atau firman yang dimaksud adalah Kristus sendiri. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di dalam Roma pasal 1 ayat 16, saudara-saudaraku, dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan kemudian di dalam kitab Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dengan melihat esensi dari Injil ini sangat mendasar, sangat menentukan, bahkan Injil itu sendiri adalah kehidupan. Sekali lagi, Injil itu sendiri, saudara-saudara, adalah kehidupan. Maka itulah sebabnya dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sudah merupakan tekad dan inisiatif Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah selalu berupaya memulihkan
dan menyelamatkan ciptaannya, semua bangsa dan segala makhluk, agar kembali kepada keadaan semula sesuai dengan rencana penciptaan yang diinginkan Allah. Keadaan semula dengan rencana penciptaan yang diinginkan Allah, yang dimaksud saudara-saudaraku adalah terciptanya dunia yang damai, dunia yang penuh harmoni, tiada kekerasan, tiada eksploitasi, tiada pembunuhan, tiada benci, tiada penindasan satu dengan yang lainnya. Nabi Yesaya misalnya saudara-saudaraku telah menubuatkan damai sejahtera yang akan membuktikan kasih Allah kepada manusia dan ciptaan lainnya. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai ayat 9 dikatakan, serigala akan tinggal bersama dengan macan tutul, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan memakan jerami seperti lembu. Anak yang menyusui akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak-anak cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Inilah rencana penciptaan yang diinginkan Allah. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan makhluk ciptaannya. Tuhan tidak menginginkan kehancuran dari makhluk ciptaannya. Sebaliknya, saudara-saudaraku, Tuhan menginginkan terciptanya harmoni yang indah, terciptanya kedamaian dan keselamatan semua ciptaannya. Itulah sebabnya sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk akan memperoleh harmoni di dalam kesatuan, memperoleh kedamaian di dalam karya Allah, yaitu keselamatan makhluk itu sendiri, saudara-saudaraku. Tugas memberitakan Injil adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Dengan tegas dan pasti, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 16b, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dengan perkataan lain, saudara-saudara, pesan atau perintah terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke sorga adalah agar menjadi saksinya, agar semua murid-muridnya menjadi saksinya. Pesan yang ketiga, saudaraku, dari firman Tuhan ini, bahwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini, tahun ini, akan sampai kepada maksud dan tujuannya apabila kita mampu mengedepankan kuasa Allah, bukan mengedepankan kuasa kita. Karena Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan
tanda-tanda yang menyertainya. Kehadiran setiap orang percaya dalam pemberitaan Injil adalah karya kreatif Allah yang melibatkan baik murid-muridnya, para rasul, para nabi, dan semua orang percaya. Allah memakai kita, melibatkan kita semua untuk ikut dalam misi Kristus memberitakan Injil. Sudah barang tentu dalam mengerjakan misi ini, saudara-saudaraku, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita lakukan adalah mengedepankan kehendak Dia yang mengutus kita, yaitu kehendak Allah, mengedepankan kuasa Allah, bukan mengedepankan kehendak kita, pun bukan mengedepankan kuasa kita sendiri. Di dalam sikap karakter seperti ini, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dari awal hingga akhir, dari Alfa sampai Omega, dari permulaan hingga kekekalan, Tuhan turut bekerja untuk memberi buah pemberitaan Injil itu sendiri. Inilah kuasa penyertaan Allah kepada kita di tengah-tengah dunia yang fana ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tidak seorang pun dari antara kita yang bisa mengklaim dirinya sebagai sumber keberhasilan dari pemberitaan Injil itu. Sebesar apapun dan sehebat apapun keberhasilan yang telah mengubahkan kehidupan karena pemberitaan Injil, itu bukan karena usaha kita, melainkan hanya dan oleh karena Tuhan yang turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya. Kiranya jangan seorang pun dari antara kita yang memegahkan diri, namun biarlah setiap orang memuji Allah, memuliakan Allah dalam melakukan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saluhutna mahamwa kadamang dainang ruas ni huria. Tugas panggilan untuk memberitakan Injil ke segala makhluk adalah salah satu pilar identifikasi gereja yang hidup. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Tugas untuk memberitakan Injil ini, saudara-saudara, tidaklah mudah. Terlebih di saat bumi kita secara global masih mengalami kesusahan besar akibat pandemi COVID-19 ini. Bumi dan makhluk yang ada di dalamnya saat ini sungguh mengerang karena dampak yang ditimbulkannya. Banyak dari antara kita yang mengalami kesusahan, penderitaan, dan pergumulan. Semua makhluk terkena luka dan duka akibat dampak COVID-19 ini. Muncul sebuah pertanyaan bagi kita. Bagaimanakah kami pergi memberitakan Injil pada saat-saat seperti ini? Saudaraku, inilah saatnya kita menunjukkan citra diri sebagai orang percaya kepada Tuhan. Optimisme baru di dalam pengharapan yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus akan kita jadikan sebagai pijakan untuk melihat dan sekaligus mengubahkan situasi sulit yang kita hadapi ini menjadi sebuah peluang memberitakan Injil Kristus. Di saat kita menunjukkan rasa solidaritas, membantu sesama kita yang mengalami kesusahan, di sanalah Injil itu sudah kita beritakan. Di saat kita menunjukkan belas kasihan dan cinta kasih
kepada sesama kita yang menderita, yang kesulitan memenuhi kebutuhannya, yang mengalami pergumulan karena di PHK. Di sanalah Injil itu sudah kita beritakan. Di saat kita mau saling membantu, saling menguatkan, saling menopang dan saling menghibur sesama kita yang lemah, di sanalah Injil itu sudah kita beritakan. Saat ini amang inang saudara-saudaraku sekalian, banyak dari antara kita yang mengalami kesusahan itu, mengalami kesulitan itu, mengalami pergumulan itu, mengalami duka yang tidak bisa terungkapkan. Mari amang inang, kesanalah kita pergi untuk memberitakan Injil Kristus. Bantulah mereka, berbelas kasihanlah kepada mereka, tunjukkan cinta kasih kepada mereka, kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka. Dengan melakukan misi seperti ini, Tuhan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat merayakan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah menyapa kami hari ini. Tuhan mengutus kami untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil keselamatan ke semua makhluk, dengan tujuan supaya makhluk dan dunia ini diselamatkan oleh firman Tuhan. Kami semua memperoleh keselamatan. Ya Tuhan Allah, pada masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini, kami bermohon, selamatkanlah kami. Pada saat banyak dari antara kami yang menderita, yang bergumul, kami bermohon, selamatkanlah mereka. Di saat banyak orang yang berduka, kami bermohon, selamatkanlah mereka. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami menantikan karya penyelamatan melalui Injil Kristus terjadi di dalam hidup kami. Dengan demikian kami kuat, berdiri kokoh di dalam iman pengharapan bahwa Kristus senantiasa menyertai kami hingga hari ini dan sampai kekekalan. Kepadamu kami berserah, dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Ayat persembahan dalam ibadah hari peringatan kenaikan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan. Kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu lunar jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami
ke sisimu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kami dari seluruh para pendeta dan seluruh parhalado gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Horas!